Pemirsa, bocah perempuan 4 tahun yang hilang diculik di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Ya, pelaku penculikan sempat menjual korban seharga 3 juta rupiah. Kamera pengawas merekam pelaku menculik balita 4 tahun berinisial BL di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus komplotan penculikan anak berawal dari sang eksekutor di Jalan Abu Bakar Lambogo. Diketahui pelaku telah menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada seorang wanita di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta, Pak. Anak mana? Anak. Setelah menangkap pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan dan kembali menemukan 2 sindikat lainnya. Hingga akhirnya menemukan korban di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Mengetahui korban ditemukan, para kerabat di rumah korban menangis terharu. Iya Pak, iya Pak. Yang sebelumnya pemirsa, balita berusia 4 tahun diculik saat bermain di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, korban ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Viral di media sosial, seorang bocah perempuan berusia 4 tahun diculik seorang wanita misterius saat bermain di Taman Pakui Sayang, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Sang wanita menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa berinisial BL yang sebelumnya dilaporkan hilang. Saat kejadian, ayah korban tengah fokus melatih olahraga tenis, sementara putrinya asik bermain di sekitar lokasi hingga luput dari pengawasan. Sudah panggil ketiga kali, dia sudah tidak ada. Orang-orang di taman-taman itu, permainan sudah tidak ada juga orang. Semua berapa orang sih ke situ? Di mana Pak? Ke lapangan? 2 orang sama Anandi saya. Setelah diselidiki, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat di Provinsi Jambi. Sebuah perahu karet terbalik saat mengangkut 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu yang melakukan olahraga rafting di Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu. 5 orang berhasil selamat pemirsa, sementara 2 orang mahasiswa lainnya masih dalam pencarian. Kejadian perahu karet arem jeram. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu, Polindra, mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk, tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bender, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ke-7 mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Pagi-pagi kan nggak ada, saya pulang tuh. Bilang sama pamannya tuh katanya pulangnya sore. Dia kan tanya mau kemana dia tuh. Kira-kira tahu jam berapa tuh, ada di apa katanya, kata itu kawan saya tuh. Katanya anaknya hilang di bendungan, katanya main perahu itu karet. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, warga mulai membersihkan material lumpur dari rumah mereka. Ya, selain itu jumlah korban tewas akibat banjir bandang bertambah menjadi 3 orang. Sejumlah warga bersama relawan bergotong royong membersihkan rumah dan toko dari endapan lumpur. Lumpur tebal dan tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan dan pemukiman warga di Desa Kalierang, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes.
Endapan lumpur terjadi pasca banjir bandang akibat meluapnya Sungai Erang setelah hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Jebolnya tanggul pun menjadi penyebab banjir yang melanda pemukiman warga. Berkali-kali dibangun longsor, berkali-kali dibangun kan longsor, kan kayak gitu. Jadi kalau kita, banjir lagi terancam ya, Bu? oh jelas lah, jelas sekali lah, deg-degan terus tiap hujan besar. Lumpur masuk rumah? Masuk semalam. Seberapa, Bu? Kalau kayak 50 sentian ya. Atas bencana ini, pemerintah daerah pun langsung meninjau dan mencari solusi. Penyebab banjirnya itu Kali Erang. Kali Erang ini tanggulnya kurang tinggi, sehingga kalau air meluap, sehingga luber, sehingga lari ke sini. Tapi kalau tanggul ini ditinggikan, insya Allah tidak. Secara kebetulan Kali Erang ini kewenangannya dari pihak provinsi, sudah kami laporkan, insya Allah dalam waktu dekat, nanti sore atau besok dari pihak provinsi hadir sini untuk melihat lokasi dan bagaimana caranya membetulkan. Dampak kerusakan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan dinas terkait. Namun BPBD menyebut 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik dan terseret derasnya arus. Adapun kejadian banjir kemarin hari Sabtu tanggal 8 itu telah menimbulkan korban 3 orang meninggal dunia, 1 di Kecamatan Bumiayu di Desa Kali Erang dan 2 di Kecamatan Cirampok. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada karena hujan masih berpeluang turun dalam beberapa hari ke depan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir bandang menerjang Brebes pada Sabtu lalu. 3 bangunan rumah warga di bantaran sungai pun dilaporkan roboh. Sebuah mobil terseret derasnya arus banjir di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang yang mengakibatkan sungai keruh meluap. Selain mobil, 3 bangunan rumah warga di bantaran sungai pun dilaporkan roboh. 3 rumah roboh di RT 3 RW 5. Terus mobil terseret banjir dari jalan KH Robi atau Jalan Sudo tadi sampai di depan Toko Harapan. Kalau kerugian materi, saya kira boleh kan tidak terhitung karena banyak barang-barang elektronik dari warga yang ikut terendam. Dan sejak jam 16 tadi sudah agak surut dan hujan agak reda, ini mulai lagi hujan. Nah ini banjir di antar Jalan Majapahit dengan di kota Bumiayunya. Berarti berapa tingginya Pak? Air? Sekitar 60-70 cm. Ya. Untuk kendaraan ditutup Pak? Untuk jalan ini? Sementara dialihkan ke arah Jalan Lingkar. Berdasarkan data BPBD setempat, banjir bandang juga menerjang Desa Dawuhan dan Desa Benda di Kecamatan Cirampok. Sedangkan di Kecamatan Bumiayu, banjir menerjang 4 desa, yakni Desa Panggarutan, Desa Dukuturi, Kali Erang, dan Desa Langkap. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia termasuk wilayah rawan bencana. Terkait hal tersebut, masyarakat diimbau memiliki tas siaga bencana bagi seluruh anggota keluarga guna menghadapi kejadian bencana. Dan berikut kebutuhan dasar yang harus ada di tas siaga bencana. 1. Dokumen penting seperti KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan dokumen lain disimpan dalam wadah tahan air. 2. Uang tunai secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Air minuman dan makanan kemasan yang cukup. 4. Pakaian ganti yang cukup untuk 3 hari dan jaket. 5. Selimut dan handuk darurat. Kemudian 6. Jas hujan. 7. Kotak P3K berisi obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum untuk pertolongan pertama. 8. Masker untuk melindungi pernapasan. 9. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, dan pasta gigi.
10. Senter atau lampu kepala dan baterai cadangan untuk penerangan. Lalu 11. Alat komunikasi berupa power bank, ponsel, beserta charger. 12. Peluit untuk meminta bantuan saat darurat. 13. Korek api dan 14. Alat tulis. Pemirsa, apa jadinya jika Anda dikenakan tarif jasa ojek hingga Rp1 juta? Nah, ini dialami oleh warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang terpaksa membayar jasa ojek jutaan rupiah gara-gara infrastruktur jalan tidak memadai. Di jalur inilah para jasa ojek bertaruh nyawa. Mereka menembus lumpur, tanjakan curam demi sampai ke Kecamatan Seko. Tidak hanya mengantar penumpang, mereka juga jadi penghubung kehidupan bagi warga yang bermukim di dataran tinggi, seperti mengirimkan bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar minyak hingga kebutuhan lainnya. Dengan jarak tempuh 120 km dan beban 400 kg, tarif ojek bisa menembus Rp2 juta dalam sekali perjalanan pulang pergi. Selain medan yang ekstrim, besarnya tarif tak jarang digunakan para jasa ojek untuk perawatan motor yang rusak saat di tengah perjalanan. Oleh karena itu, para jasa ojek ini pun biasa berjalan bersama-sama untuk saling bantu. Sudah banyak di media-media sosial itu tidak seberapa kalau kita melihat di media sosial. Tapi kalau kita lihat secara langsung, sangat Jalan Seko ini sangat memprihatinkan sekali, Pak. Kalau musim hujan, Pak, bagaimana? Kalau musim hujan itu ya bisa kita menempuh perjalanan dari Sabang sampai di Seko itu sekitar kurang lebih 2 malam, 2 hari. Ini kondisi begini sudah berapa lama, Pak? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kan Indonesia kan sudah merdeka itu sudah puluhan tahun, dan kemudian sebelum ada Indonesia, Seko ini sudah ada. Seko ini terlibat di dalam Indonesia, tapi nyatanya begitu-begitu saja. Jalannya masih sangat memprihatinkan sekali. Di balik deru mesin dan lumpur, para jasa ojek ini telah berperan menjadi nadi kehidupan ribuan jiwa yang ada di 12 desa di pedalaman Luwu Utara. Mereka berharap pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang saat ini mereka alami. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.